Ya sudah. Oke, udah 19.35 mungkin kita mulai aja. Nah, sebenarnya kalau kita kejar materi di kelas mungkin ya saya mungkin kurang koordinasi sama Karima sih, soalnya tanggal 8 itu saya sudah menjelaskan tentang fluida, tapi tanggal 15-nya Karima balik lagi menjelaskan fluida. Harusnya minggu lalu dia masuk calor dan heat transfer. Lalu harusnya minggu ini saya gas ideal, dan minggu depan termodinamika. Idealnya seperti itu, cuma ya sudahlah, karena mungkin kemarin ya karena sempat jadwalnya ini. Oke, jadi nggak apa-apa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam kembali bagi yang baru datang atau yang udah hadir juga. Pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan ya mungkin soal-soal atau inovasi soal terkait dengan temperatur kalor maupun perpindahan panas ya. Nah, yang perlu diingat terkait dengan temperatur ini mungkin ini yang perlu diingat, kalian wajib paham terkait dengan konversi ke tiap satuannya ya. Dalam SI mungkin yang diterapkan Celsius. Ya ini hal sederhana, cuma Reaumur dan Fahrenheit. Terus gimana? Ya gini lah. Nanti kalau dalam satuan mutlak itu ada, sorry, ya ini yang dua ini sering terpakai. Celsius itu di dalam satuan internasional dan ini di British thermal, di satuan British. Kemudian untuk Celsius itu mutlaknya yaitu Kelvin dengan Kelvin. Kemudian yang Fahrenheit itu ada namanya Rankine. Tapi yang paling dan mungkin kalau kalian pernah ingat bakal ada, tapi nggak tahu ya, kayaknya jarang keluar sih. Skala-skala yang dibuat maksudnya skala yang dibuat oleh pembuat soal gitu, jadi nggak termasuk ini. Biasanya yang dipakai tiap ini Celsius, Reaumur dan Fahrenheit kan basicnya dia memakai standar temperatur air membeku dan temperatur air mendidih. Itu yang dijadikan patokan. Nah, patokan itu dibuat untuk membuat perbandingan. Misalkan Celsius itu pada 0 dan ini pada 100, ini pada Reaumur. Pada 80, ini pada 0, dan ini pada, saya lupa. Ya, 212. Ini 32. Nah, misalkan taruhlah ada, ini mungkin, sorry, suara saya bocor nggak? Enggak sih Kak, nggak terlalu kedengeran. Oke, aman ya? Aman-aman. Berarti, oke. Nah, misalkan ini ya cuma review aja. Mungkin kalian juga pernah lihat saya kasih nama skala Arif mungkin, tapi nggak tahu sini ya buat ini. Skala Arif saya memvolt 0 Arif itu sebagai 5 derajat dan suhu air mendidih itu misal 125. Oke, nah ini skala yang perlu misal taruhlah yang diketahui 45 derajat Celcius, lalu itu berapa skala Arif itu? Taruhlah gitu. Nah, ini kan yang dipakai adalah rentang ini 100, ini 80, dan ini 180, dan ini 120. Ini yang dijadikan sebagai perbandingan. Ini
bagi berapa ya? Bagi 20 ya. 5, 4, 9, dan 6. Jadi kalau kita mau convert 45 derajat Celcius ke skala Arif gitu, berarti kan 45-nya dibagi 5 gitu, 9. 9 dikalikan dengan 6. Ya dari sini. 45-nya dibagi 5. 9. 9. Kemudian kalikan skala yang dicari ya. Kalau mau ke Fahrenheit berarti ini, kalau ke Arif berarti ini 9, 54. Nah, 54 ini karena batas bawahnya itu bukan 0 ya, jadi harus ditambahkan dengan 5. Jadi 59. Misal ya skala yang saya buat itu. Nah, terus ya inilah basic dari operasi seperti itu. Nah, kemudian kalau yang 2 ini, dia cuma menetapkan sebagai, ya kalau pada Kelvin ini dia acuannya adalah suhu yang paling temperatur yang paling rendah yang pernah dicapai oleh alam semesta, yaitu minus 273,15 ya derajat Celcius. Nah, ini tetapkan sebagai 0 Kelvin. Ini tolong belakang komanya kalau salah dikoreksi ya. Saya kurang hafal. Nah, di Rankine ini ya mungkin nanti kalian kalau di jurusan atau di jurusan terutama ketika menggunakan menghitung kalkulasi, barangkali nggak semua besaran itu dalam satuan internasional. Karena di dunia ini yang dipakai itu, yang sering dipakai dalam aplikasi British dan juga SI. Nah, ada dualisme inilah. Nah, jadi kalian perlu tahu juga, ini pengenalan aja. Ada yang namanya juga Rankine. Nah, ini mirip seperti ini. Kalau tadi berarti Celsius itu pada minus 273,15 derajat, ini juga ada Fahrenheit-nya. Ini setara dengan berapa Fahrenheit seperti itu. Tapi ini nggak ada di silabus, mungkin kalau kalian kepo silakan saja. Ini cara menghitungnya sangat mirip dengan konversi ke Kelvin, hanya Fahrenheit ditambahkan dengan Rankine ya, sekitar 400 berapa ya? Saya jujur nggak hafal. Karena ya kalau ya 458. 458,67. Ini untuk konversinya. Oke. Dari temperatur yang paling penting adalah itu konversi, kemudian bagaimana cara kalian memakainya, kemudian nah selanjutnya saya mungkin bahas yang barangkali ini agak menarik terkait dengan pemuaian ya. Bentar, pemuaian masuk silabus atau enggak ya? Bentar. Karena pemuaian nggak ada, jadi nggak saya bahas lah. Saya nggak ada di silabus maksudnya. Ya kita langsung ke kalor dan juga ya, ke kalor. Nah, basic dari temperatur tadi pentingnya buat apa? Karena ketika ya kalian misalnya yang di soal diketahui itu bukan dalam Celsius ataupun kalor spesifiknya itu tidak dalam satuan Celsius, kalian kan perlu mengkonversinya ke dalam satuan yang dimiliki. Nah, misalkan saya punya setetes air yang setetes air hujan yang jatuh dari langit seperti itu dengan masanya M.
ya masanya M. Kemudian dari ketinggian misal taruhlah 25 km. Nah, kemudian status air hujan ini jatuh ke bumi mengalami gaya hambat udara yang membuat temperaturnya naik. Jadi ketika di sini taruhlah dia punya temperatur 2 derajat Celcius dan ketika di bawah itu temperaturnya yang ditanyakan. Nah, kondisi ketika di bawah, taruhlah ketika kondisi di bawah itu semua energi ketika di bawah itu kecepatannya 0 tepat sebelum mencapai tanah. Jadi semua energi potensial ini di-convert menjadi kalor atau berubah menjadi panas. Nah, idenya bagaimana? Sesuai dengan hukum kelestarian energinya ya. Kalau kita pandang ini sebagai yang kita lihat, status air hujan ini yang kita lihat, energi yang masuk sistem itu akan di-convert menjadi kalor yang dimiliki atau ya kalor yang dimiliki oleh sistem ini. Energi yang dimiliki sistem itu kan berasal dari energi potensialnya dan energi kinetiknya. Kemudian Q yang akan diserap ke dalam ini status air hujan ini. Oh ya, nanti ketika di materi termodinamika ini untuk Q sama W-nya kalian hati-hati ya positif negatifnya karena di hukum termodinamika ada aturannya. Oke, ke sini dulu. Jadi energi potensialnya yang dimiliki itu kan MGH sejauh ini hanya 25 km dan energi kinetiknya 0 kebetulan karena di awal ini dia kecepatannya 0 dan di bawah juga 0. Nah, Q-nya itu adalah ya kalian mungkin sudah hafal juga kapasitas air. Nah, kita bisa hitung GH gini. C kali delta TT-nya itu T finalnya minus T inisialnya. Gravitasi di sini saya belum default 10 lah. Nah, ini 10, kemudian ketinggiannya 25.000 meter, kapasitas spesifik heat. Halo, cek. Suara saya nggak masuk ya? Masuk, Kak. Oh, ya. Oke. Ya, seperti itu. Mungkin suara saya barusan kurang jelas. Oke, maaf. Kemudian temperatur final yang akan kita cari. Oh iya, saya lupa ya ini spesifik panas untuk kalor jenis air maksudnya. Angkanya oke, yang biasa 4.200 Joule per kilogram. Ini biar kelihatan satuannya saya ikutkan saja. Ini adalah meter per sekon kuadrat, kemudian H-nya itu dalam meter, kemudian ini C-nya 25.000. 25.000 sama dengan C-nya itu 4.200 Joule per kilogram atau Joule itu Newton meter. Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Joule itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian T final minus T inisialnya itu 2 derajat. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa hitung delta T-nya, T final min 2 itu adalah ya sekitar 59. 2. Ya agak mungkin kurang make sense gara-gara saya
Gara-gara saya taruh di sini kecepatannya 0 ya. Padahal kan air hujan nggak mungkin jatuh dengan kecepatan 0 gitu. Jadi T finalnya 61,5. Ya ini tidak terlalu make sense karena kecepatan di bawahnya 0. Kalau kita taruh di sini kecepatannya ada gitu, suatu nilai, nah nggak mungkin sorry, maksudnya ya kelestarian energinya ini saya pakai energi awal terus energi akhir ya. Kemudian sama dengan energi akhir maksudnya. Energi awalnya itu kan terdiri dari dia punya di posisi ini dia punya energi potensial, terus energi kinetiknya yang kebetulan kalau dari awal jatuh dari awan itu 0, kemudian sama dengan energi akhirnya itu terdiri dari potensialnya yang bernilai 0, kemudian harusnya kalau jatuh ya di realnya itu dia akan ada energi kinetiknya di sini. Kemudian ada juga yang dikonvert menjadi kalor. Ya, karena terjadi kenaikan temperatur dan ya seperti itu. Misal ini ada nilainya. Jadi ini kan akan mengurangi suku yang ini ya. Jadi Q-nya ini tidak akan sebesar sekian gitu. Ada faktor pengurangan dari ini. Ya, makanya nggak akan naik sekian tingginya gitu. Itu misal contoh. Kemudian yang perlu kalian ingat ketika diberikan kasus ya, yang perlu kalian pahami itu kondisi bendanya itu bagaimana kondisinya. Misal diberikan kondisi ketika, oh ya ini misalnya kondisi itu pada saat di bawah 0 suhu temperatur dari airnya misal taruhlah 200 gram gitu 200 gram jangan 200 gram misal saya pengen 2 kilo 2 kilogram air gitu pada temperatur sama dengan minus 10 derajat Celcius. Nah, pada suatu wadah yang insulated, ini kita bahas yang insulated dulu. Jadi kapasitas panas dari insulated atau terisolasi, jadi perpindahan panas antara si wadah dengan air yang dicampur di dalamnya itu tidak ada gitu. Atau dalam hal ini, si wadah ini tidak menyerap energi dari atau tidak memberi energi. Tidak ada perpindahan panas lah antara yang di dalam dan ini kondisi ini sangat sangat ideal di dunia nyata bisa dibuat tapi tidak seideal ini. Tetap ada yang berpindah. Cuma bisa kita perkecil kayak di termos misal. Kayak di termos ya. Kemudian 2 kg ini ya. Temperaturnya minus 10 derajat. Kemudian saya campurkan dengan 200 gram air juga dengan temperaturnya taruhlah 5 derajat Celcius. Nah, di sini kan berarti ketika kondisi ini ketika kondisi ini diberikan ya, kondisi ini dilakukan, maka temperatur final yang mungkin itu kan antara minus 10 sama 5 derajat Celcius ya, temperatur yang maksudnya masuk dalam logika. Minus 10 sampai 5 derajat Celcius. Oke. Jadi, sesuai dengan asas Black-nya. Ini gimana ya? Ya, tolong ini Black ya. Dia keluarga Black. Nah, Q lepasnya sama dengan Q terimanya. Nah, si air dengan 200 gram dengan ini M2, ini M1 misal. Ini kan melepas kalor, kemudian yang ini yang menerima. M2 kali C air, kemudian delta T.
sama dengan yang menerima itu ini. Ya, kita perlu buat asumsi T finalnya itu pastikan antara minus 10 sampai 5. Nah, itu kan ada dua kemungkinan ya. Kalau saya gambarkan ini diagramnya. Ini di minus 10 dan ini di 5. Ini di 0. Nah, berarti kan ada tiga kemungkinan di sini, atau di sini. Nah, taruhlah asumsi kita itu dia temperatur finalnya di, ya kita untuk kondisi ini, kita simpulkan nanti setelah kita menghitung kondisi ini dan ini. Nah, kondisi yang ini di bawah 0 derajat, ya kita asumsikan di situ kondisinya ya, seperti itu. Finalnya di sini. Nah, jadi si air, di sini aja deh asumsinya, di sini aja. Finalnya asumsinya di sini. Oke. Jadi si 5 derajat ini akan turun sampai T final di sini. Kemudian yang 2 kg itu akan naik ke 0 derajat dulu, berarti M1 CS, karena di sini kondisinya S ya. Kemudian delta T yang ini berarti delta T2 ini delta T1. Nah, ditambah dengan kalor latennya M1 kali L. Kemudian ditambah dengan yang ini. Atau TF min 0. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita hitung untuk ini kita pakai 2100, yang ini 4200, yang ini sebentar L-nya itu ya 34.000. Yang ini C air. Sorry, ini saya ketinggalan tadi. Oke. Nah, semua informasi telah didapat, kita bisa masukkan. Jadi M2 ini ada 0,2, 4200. Kemudian delta T2 ini kan berarti 5 derajatnya minus T final. Sama dengan yang menerima itu adalah yang 2 kg ini, 2100. Delta T-nya berarti 0 minus 10. Jadi proses ini, kemudian untuk merubah bentuknya jadi cair, yaitu 2 kali 334.000 ditambah dengan massa satunya 2, C airnya itu 4200 kali TF. Nah, kita bisa hitung ini 0,2. Ya, di sini 4200 minus 840 TF sama dengan 42.000 tambah 668 ditambah dengan 8.400 TF. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan. (9240 TF). Nah, ini dari sini sudah kelihatan ya, bahwasannya hasilnya itu kurang make sense.
minus 705.800. Dan TF-nya itu minus 76. Nah, ini kan tidak tidak dalam rentang yang masuk logika lah. Harusnya kan antara minus 10 sampai 5 derajat Celcius. Kalau kita ini untuk soal yang ini ya, misal diceritakan kondisi seperti ini dan kalian di soal itu nggak ada deskripsi, kalian harus menghitung berapa gram yang sudah mencair gitu. Jadi secara tersirat, kalau di soal sudah dinyatakan berapa gram es yang telah mencair atau berapa gram es yang belum mencair, berarti kalian langsung bisa pakai asumsi kalau temperatur akhirnya itu di sini, dia di 0 derajat Celcius gitu, temperatur finalnya. Oke. Kalau seperti itu ceritanya gitu, kalian langsung bisa disoalkan misal di soal ditanyakan itu berapa temperatur es yang sudah mencair atau perbandingan temperatur berapa gram es yang sudah mencair atau perbandingan massa air dan es ketika dicampurkan gitu. Nah, berarti secara tidak langsung itu sudah memberitahu kalau temperatur finalnya itu berada di sini, kondisi sedang melakukan perubahan wujud atau perubahan fasa. Nah, ini perhitungan ini sebenarnya digunakan ketika soalnya tipe-tipe uraian yang nggak memberikan informasi kalau temperatur finalnya itu berada di 0 derajat Celcius. Jadi kita asumsikan dulu temperatur finalnya itu antara ya kalau nggak di sini kan. Nah, saya ambil tadi yang di sini. Di sini juga bisa. Nanti hasilnya akan tidak make sense. Mungkin jauh di atas 5 derajat Celcius. Nah, berarti kan atau mungkin di bawah, jauh di bawah minus 10. Nah, berarti dari tadi perhitungan ini, berarti asumsi kita terhadap posisi temperatur finalnya itu salah. Dan itu menandakan kalau temperatur finalnya itu berada di 0 derajat Celcius, seperti itu. Jadi, setelah tahu itu, kita bisa hitung nantinya berapa kilogram es yang telah mencair. Oke, kita hitung saja. Karena kita sudah tahu temperatur finalnya itu berada di 0 derajat Celcius. Dapat disimpulkan bahwa temperatur finalnya itu berada di 0 derajat Celcius. Oke, yang barusan ini saya menggunakan Q lepas dan Q terima ya. Nah, sebenarnya ya ini yang mudah dipahami. Nah, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan termodinamika ya nanti sajalah di termo. Kita pakai saja Q lepas dan Q terima. Untuk yang kasus kita sudah kita simpulkan bahwa temperatur finalnya itu 0 derajat Celcius, bisa dari perhitungan ini atau bisa dari deskripsi soal ya. Kalau deskripsi soal sudah menanyakan berapa gram yang mencair atau berapa gram yang sudah membeku, itu menandakan kalau ya temperatur final pasti di 0 derajat Celcius. Oke, jadi di sini Q lepasnya itu ada M1, M2. M2 dengan C air. Lalu delta T2. Nah, sama dengan yang menerimanya, M1 CS kali delta T1. Nah, ini massa M1 yang telah menjadi air, saya simbolkan, kan nggak semua M1 sudah menjadi cair gitu. Saya simbolkan dengan mu lah, atau apa ya namanya, MC. Nah, seperti ini. Jadi dengan asumsi ada sebagian ya ini sebagian dari M1 yang sudah mencair yang besarnya MC. Tapi kalau untuk naik dari minus 10 ke minus 10 ke 0 itu kan dilakukan oleh semua M1 ya. Untuk mencairnya itu belum semuanya. Yang ini 0,2 4.200. Ini 5 atau 5 minus 0. Yang ini 2 2100. Yang ini 0 minus 10.
ditambah dengan MC 334 seperti ini. Langsung saya hitung saja numeriknya. Oh, izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Kalau itu kenapa bukan 0 min 5, Kak? Oh iya, maaf. Benar-benar. Terima kasih ya. Ya, 0 Kak. minus. Kenapa bukan 0 min 5 ya? Oh iya. Untuk ini ya, kasus Q lepas dan Q terima, sebenarnya kamu bisa pakai dua konvensi ya. Kalau angkanya seperti ini, maksudnya persamaannya seperti ini, positif semua, dengan apa ya, dengan menyebutnya cari aman mungkin, kamu bisa untuk delta T ini bukan temperatur final minus temperatur inisial, tapi yang tinggi kurangi yang rendah. Untuk ini mutlak ya, mutlak. Jadi benar-benar ini yang melepas, ini yang menerima gitu. Jadi temperaturnya itu yang tinggi kurangi yang rendah supaya sesuai dengan persamaan yang ini. Nah, untuk persamaan yang lain, misal ini saya anggap sebagai zat cair ya, zat cair yang bercampur dengan es gitu. Ketika ini saya pandang sebagai salah satunya saya ya keseluruhan ini saya pandang sebagai satu sistem gini. Untuk mencapai timbangannya kan berdasarkan konvensi secara termodinamika itu, ketika kita melakukan kerja itu akan bernilai positif, dan ketika kita menerima kalor itu bernilai positif. Jadi kerja itu dinilai positif ketika dilakukan, dan ketika mendapat kerja dari luar itu negatif. Nah, ketika kalor itu yang masuk ke dalam sistem ini dianggap positif dan yang keluar negatif. Nah, kalau menggunakan konvensi ini berarti Q lepas ini kan minus ya, minus Q. Minus Q sama minus Q lepas itu akan sama dengan Q terima. Berarti sesuai dengan konvensi ini, berarti dia Q terima itu positif. Nah, kalau yang kalian pakai itu ini nggak ada tanda mutlaknya ya, berarti kalian harus menggunakan T final minus T initial. Jadi M2 C air Q lepasnya berarti di sini ada minusnya karena dia melepas. Nah, di sini T final minus T initial. T finalnya kan 0 minus 5 seperti itu. Q terimanya ya tinggal ini. Begitupun ya Q terima tinggal ini. Masih sama dengan yang ini. Jadi mungkin kebayang nggak perbedaannya ya? Persamaan awalnya. Kalau ini sesuai dengan konvensi ya kalau kita menyebut perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, untuk kalau dia menerima, dia akan bernilai bertanda positif. Kalau dia melepas itu bertanda negatif. Lalu kita gunakan ini final minus initial. Kalau kita menggunakan cara mudahnya gitu, berarti kita positifkan semua, tapi delta T-nya itu yang tinggi kurangi yang rendah. Oke, kebayang nggak? Barusan siapa yang tanya? Kebayang, Kak. Oke ya, gitu ya. Jangan sampai kebalik ya. Itu alasan saya ini 5 minus 0. Oke, kita lanjutkan. Apa ini? Diam, diam. Ini positif ya, positif. Jadi kurang. Dan oke, angkanya itu negatif 37.800. MC, nah berarti tidak make sense lagi. Asumsi di 0 derajat itu berarti
salah juga. Berarti sebenarnya tadi asumsi ya ini cukup mulia ya kalau kita menghitung 3 kali. Berarti karena saya pasang 2 kilogram di sini ya. Terlalu banyak apa es yang harus. Nah, ini mungkin agak apa ya? Sulit dibayangkan ya. 200 gram ini dari 5 derajat Celcius dia sampai membeku semua ternyata. Dari perhitungan ini dilihat kalau ini ketika ini saya pindah ruaskan ternyata mengurangi yang ini dengan angka yang cukup besar gitu. Jadi kan nggak mungkin massa MC yang melebur ini negatif atau ya ini dilanjutkan bisa jadi dibalik ya gitu. Kita hitung dulu MC yang melebur. 37.800 dibagi dengan oke negatif 0,11317 kilogram. Kalau dinyatakan dalam gram itu 113,17 kilogram tapi negatif. Nah, di sini berarti bukan 2 ya ini saya lanjutkan ya. Bukan 2 kilogramnya yang menjadi air, tapi sebagian dari 200 kilogramnya yang menjadi es. Ya, sebaliknya. Berarti kalau seperti itu di persamaan ini ya tadi saya asumsinya sebagian dari 2 kilogram itu kan menjadi air ya, asumsi saya. Nah, ternyata kondisinya seperti ini ya. Berarti persamaannya tinggal kalau kita pengen hasilnya positif, berarti persamaannya saja yang perlu kita ubah. Jadi ya saya pakai persamaan ini ya supaya berbeda dengan yang tadi. Q lepasnya itu sama dengan Q terimanya. Nah, yang melepas kalor itu berarti minus M2 C air kali 0 minus 5. Kemudian dari sisi ininya, kalor latennya. Benar saya. Ya dari sisi kalor latennya berarti M2L sama dengan yang menerima kalor itu dari massa satunya yang meningkat ke temperatur 0. CS ke temperatur 0. Sebentar. Untuk kalor laten ini ya M2-nya itu dia ini belum semuanya, sebagian. Bentar, untuk yang ini ya, untuk kalor latennya saya agak rancu di tandanya. Untuk yang ini ya konvensinya seperti itu karena ini ya, Q lepasnya, negatif Q lepas itu dia melepas kalor. Nah, untuk yang laten, kalor latennya dia itu melepas menjadi es dengan cara ya melepas kalor. Gini mungkin ya, saya meluruskan yang tadi. Q lepas ini untuk sign yang terkait dengan ini ya, persamaan yang MC delta T. Tapi untuk yang perubahan wujudnya kalian bisa pakai. Nah, karena di sini enggak ini ya. Ya dia melepas kalor sehingga saya
Saya bingung bagaimana menjelaskannya ya. Karena dia melepas kalor, tapi dia kalor laten ya, dan dia nggak melibatkan perubahan temperatur. Nah, oleh karena itu, ketika yang ini ya, kondisinya itu dia menerima itu oke lah, positif. Nah, untuk yang ini, ketika kita hitung, nah ya seperti ini, ya kita ikuti sign ini kan akan menghasilkan angka yang depan ini ya, yang M2C air 0-5 ini kan akan menjadi ini 0,2 4.200, sama lah nilainya dengan 5-0. Oke, kemudian yang ini itu nilainya akan sama dengan yang ini kan, yang 2 kali 2100 0-10. Jadi ketika ini saya pindah ruaskan, ini akan nilainya sama dengan minus 37.800 ya. Nah, itu kan begini mungkin. Ya, negatif lagi. Berarti asumsi di titik nol ini emang bukan karena kebalik bagaimana siapa yang mencair ya. Ternyata memang benar-benar dia asumsinya harusnya dia di bawah nol. Oke, kita hitung untuk yang di bawah nol berarti kita bisa gunakan persamaan yang seperti ini. Cuma dengan kita balik saja. Inilah saja. Jadi yang melepas itu adalah yang air, jadi M2 C air delta T yang mana angkanya nanti 5-0, kemudian ditambah dengan M2 yang telah melebur seluruhnya sama dengan masih ada lagi M2 yang turun temperaturnya di bawah 0 sampai ya delta T. C-nya yang ini yang S. Kemudian sama dengan M1 yang dia cuma naik CS. T finalnya minus 5. Yang ini 0,2, 4.200. Delta T yang ini berarti 5. Ditambah dengan 0,2. 334 ditambah dengan M2-nya 0,2, 2100, 0 minus T final sama dengan M1, 2, CS-nya 2100, TF plus 5. Nah, ini kalau kita hitung, yang ini 7100, yang ini dan ini. Sorry, 71.000. Nah, kemudian ya dikurangi dengan 2 kali 2100 kali 5. 21.000. Sama dengan 4.200 TF ditambah dengan yang ini. TF yang ini pindah ruas ke kanan positif 0,2 kali 2100. 420 TF. Nah, ini 50.000
Yang ini 4620 TF. Nah, berarti temperatur finalnya itu terlihat kalau nggak make sense juga. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan tadi ya, kalau untuk ini kasus apa ya, mungkin kalian pakai begini ya logikanya saja ya. Untuk amannya, kalian pakai angka mutlaknya saja, namun deltanya itu tinggi kurangi rendah. Ini supaya apa? Lebih aman ya. Terutama lebih aman. Kemudian dalam hal ini tidak ambigu. Untuk yang ini, kasus ini kenapa yang untuk melepas kalor ya, melepas kalor kan dia harusnya negatif, cuman setahu saya konvensi ini untuk yang kalor lebur itu saya kurang tahu konvensinya. Yang saya tahu yang ini, tapi kalau supaya make sense dengan jawaban yang ini ya, harusnya ini tuh berarti positif karena kalau kalau dari kondisi es ke air kan dia nah seperti ini ditaruh di Q terima dan dia angkanya positif tandanya positif ya. Tapi kalau di Q lepas di Q lepas berarti kan dia dari air ke es. Berarti kondisinya itu dia melepas kalor. Nah, melepas kalor itu ya seharusnya dia tandanya juga ini negatif. Nah, cuman karena ya ini ya L-nya mungkin ya. Ketika ketika tadi itu dia ke arah kanan itu dari ini dari posisi es ke air ini dia MCl-nya itu positif. Lalu ketika dia melepas kalor masuk dalam persamaan lepas itu kan dia tandanya negatif sesuai dengan yang ini. Nah, karena ini arahnya terbalik ya, harusnya MCl ini ketika ke kiri dia adalah minus MCl. Nah, makanya ketika masuk ke dalam sini itu minus dan minus ya. Jadi positif seperti itu. Maka dihasilkanlah ininya yang nilainya ini gram ya, bukan kilogram. Yang angka ini nanti akan dihasilkan yang positifnya gitu. Nah itu beberapa ini ya satu soal yang kita hitung cukup ini ya, karena ya saya pengen mencoba untuk menjelaskan terkait beberapa kondisi ini. Nah ini berlaku juga untuk ya ini sebenarnya kalau di yang ini ya, untuk yang uap ya kondisi uap ini juga ada posisi di mana belum seluruh dari air itu berubah menjadi uap atau nggak kadang belum 100% itu uap atau belum 100% itu menjadi air gitu ketika mengembun. Nah, kasusnya mirip tergantung yang ditanyakan apa dan kondisi massa masing-masingnya gimana gitu. Yang di sini berapa kilogram, yang di sini berapa kilogram gitu. Ini untuk ya di sini tapi dipakainya kalor uap gitu. Oke, mungkin ini ya. Kemudian ya ini nggak make sense. Terus ya berarti tadi kesimpulan dari sini bukan es yang mencair berapa kilogram, tapi airnya yang membeku sebanyak 113 gram. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan ya untuk kalor ini yang urgent di bagian situ, yang kalor laten. Kemudian untuk perpindahan panasnya.
Nah, ini mungkin terbagi dalam 3, kondisi konveksi dan radiasi, cuma variasi paling banyak itu di radiasinya. Nah, taruhlah saya punya batang dengan beberapa keadaan seperti ini. Batang yang disambungkan. Yang ini punya konstanta konduksi atau konduktivitas termalnya itu K1, yang ini K2, yang ini T-nya ya T 80. Kemudian yang ini taruhlah 10. Kemudian ini panjangnya 2L dan ini L. Nah, variasinya kita bisa hitung temperatur antaranya. Ini variasi pertama. Idenya yaitu heat flux atau besarnya daya yang ditransfer dari batang satu ke batang lain dengan asumsi perpindahan panasnya itu hanya satu dimensi dan tidak ada tahanan kontak antar bendanya ini ya. Jadi ketika dua batang disambungkan sebenarnya akan ada tahanan kontak. Tetapi di sini kita asumsikan perpindahan panas di sini ini berjalan lancar, jadi tidak ada kontak resisten di sini. Nah, ini ibarat kalian membayangkan suatu arus listrik lah, atau mirip-mirip air yang mengalir gitu, seperti panas juga yang bisa berpindah atau mengalir. Nah, untuk luas penampangnya itu sama A. Nah, dari keadaan tadi ya, Q yang hijau, bukan Q, tapi Q dot hijau itu akan sama dengan yang biru. Ini K1 A delta T1 per panjangnya D sama dengan yang masuk ke biru, dari yang keluar dari hijau sama dengan yang masuk ke birunya. Nah, ini variasi soalnya di sini bisa divariasikan dengan areanya dan juga D-nya. Di sini saya variasikan D-nya dengan di sini 2L dan ini L. Dan konduktivitas termalnya juga bisa divariasikan. Di sini K1 misal taruhlah dia K dan K2 adalah 3K gitu. A-nya akan tereliminasi, kemudian delta T1 itu 80 minus T center ini ya, T2 lah namanya. Kemudian per 2L 3K, kemudian T2 minus 10 per L. Nah, ini kenapa saya gunakan seperti ini ya, ini saya pakai yang simple, jadi saya tarik mutlaknya, kemudian delta T ini tinggi kurangi rendah gitu. Oke, kemudian ini 2L-nya. 80 minus T2 sama dengan 6T2 minus 60. Ini berarti 140 sama dengan 7T2. T2 sama dengan 20. Nah, oke. Jadi seperti ini. Kemudian variasinya untuk D-nya bisa divariasikan dengan ini misal 3L, kemudian konduktivitas termalnya juga bisa diubah-ubah. Nah, kemudian kasus yang lain, ketika kondisinya seperti ini.
Yang ini dengan konduktivitas termal K1 misal, yang ini dengan konduktivitas termal K2. Nah, kemudian temperatur di sini adalah masih sama, misal 80 derajat Celcius, yang ini 10 derajat Celcius. Nah, kalau di dua batang yang dihubungkan secara seri, mungkin nyebutnya, ini tuh dia memiliki heat flux yang sama, atau ya ini sebenarnya diambil dari ini ya, ini FYI aja. Ini diambil dari hukum Fourier. Jadi menyatakan heat flux itu sama dengan K delta T. Untuk secara definisinya seperti ini. Nah, ini dalam satu dimensi. Nah, inilah heat flux-nya ini adalah Q dot per A. Ini Q dot ini watt satuannya. Jadi perpindahan panas per satuan waktu. Oke. Ini agak ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Nah, pada kondisi yang disusun secara paralel, informasi yang ketika dua logam dengan bahan yang berbeda ini ya. Misalnya ini K1, kemudian yang ini K2, itu tidak ada yang bisa menjamin kalau heat flux-nya itu sama, karena ini keadaannya atau konduktivitas termalnya ini berbeda ya. Oke, saya ambilkan contoh soalnya saja. Nah, saya ambilkan dari Katnel ya. Untuk yang kasus tadi, yaitu mirip seperti ini. Mirip yang kanan. Nah, untuk yang kasus kiri, ini misal ya, dua batang silinder yang identik gitu, kecuali dan terkait dengan konduktivitas termalnya nggak identik. Seperti pada gambar, kemudian dua dinding ini dijaga temperaturnya pada ya ini yang 80 sama 10 lah, taruhlah. Ketika batang ini dirangkai dalam kondisi A dan kondisi B, nah ini total heat-nya oke. Nah, oke. Kita diminta untuk menghitung ini perbandingan antara Q yang dirangkai dengan kondisi seperti ini dan seperti ini. Nah, mungkin saya kasih ini analogi untuk menghitungnya. Saya turunkan dari sesuai dengan definisi ini ya, definisi heat flux-nya atau perpindahan panasnya itu. Ini bukan satuannya ini dalam ini ya. Mungkin saya sebutnya Q dot aja supaya berbeda dengan yang satuannya joule. Soalnya ini satuannya joule per skon. Nah, mungkin saya menganaloginya seperti ini. Q ini ibaratkan seperti arus listrik yang mengalir. Sedangkan delta T ini kalian ibaratkan sebagai suatu beda potensial. Dan sekian ini kalian ibaratkan seperti sebuah hambatan, tapi hambatan termal atau thermal resistant. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menghitung
semua perpindahan panas pada keadaan ya mungkin kalau di TBB pasti kondisinya sepertinya steady, kemudian one dimensional. Nah, sorry, ini super R ya, jangan salah. Biar apa? Biar ini mirip hukum Ohm. Nah, oleh karena itu dengan bekal ini ya kalian bisa menghitung untuk beberapa kombinasi. Jadi misal kombinasinya seperti ini gitu. Batang warna hijau kombinasi dengan batang warna biru, kombinasi dengan batang warna merah. Ini temperatur warmernya, ini temperatur coldnya. Nah ini kan seperti 3 buah resistor ya. Ya ini sekedar tips tambahan aja. Kalau misal ribet sistemnya. Nah kalian tinggal hitung hambatan totalnya saja, hambatan maksudnya hambatan thermal total. Seperti kalian menghitung hambatan pada resistor. Kalau ini adalah seper RT, berarti RT-nya itu adalah D per KA ya, atau L per KA. Oke, jadi karena ini dua buah batang, K1 dan K2 masing-masing, berarti R1-nya itu adalah ya panjangnya sama, panjangnya L, kemudian K1 A-nya sama, kemudian R2-nya itu L per K2A. Nah, kemudian karena ini disusun secara paralel ya, berarti per R sama dengan per R1 plus per R2 ya. Inilah yang membuat beberapa hal di fisika itu relate. Misalkan ada ya sorry saya agak ini ya sering loncat-loncat kalau ngomong. Mohon maaf. Ini saya lanjutkan dulu. K1A per L plus K2A per L. Jadi ini K1 plus K2 A per L. Kemudian ya ini seper RT-nya. Nah, ini kalian bisa langsung hitung sesuai dengan ya definisi ini ya. Q dot-nya ini Q dot sama dengan delta T per R. Itu. Atau mirip hukum Ohm-nya. Mirip hukum Ohm-nya ini kan sama dengan delta V per R. Nah, di sini berarti karena delta T-nya sama ya, delta T-nya kan sama ini, di warmer maupun di cooler. Nah, berarti di sini kalian delta T saja simbolnya gitu, karena T warmer minus T cooler itu akan sama nilainya. Ini K1 plus K2 A L. Nah, ini Q dot untuk kasus, ini Q aksen atau yang Q ya? Bentar. In part B. Oh, ini yang Q aksen. Nah, ini yang taruhlah ini namanya ya Q aksen. Kemudian yang disusun secara sebelum ke situ saya ingin memberitahu di sini. Kalau itu batangnya terbuat dari bahan yang sama, kan K1 sama dengan K2. Berarti di sini 2K ya, 2Ka. Nah, ini ibaratkan dua batang yang disatukan ya. Jadi seperti K2A gini. Jadi seperti batang dengan konduktivitas termalnya sama itu akan menjadi seperti
ya batang K dengan areanya itu 2A gitu. Nah, itu kebayang ya. Jadi pada ya seperti yang tadi saya ini singgung. Jadi yang bisa kita ubah-ubah, parameter yang mungkin diubah-ubah oleh pembuat soal itu konduktivitas termalnya, areanya, atau panjang batangnya. Itu yang bisa divariasikan ya untuk membuat tipe-tipe soal seperti ini. Nah, ini kan seperti divariasikan di A-nya, cuma di sini K-nya juga divariasikan. Jadi ya ini variasi K, kalian cukup hitung hambatan seperti ini, lalu kalian bisa hitung Q-nya. Nah, selanjutnya, untuk yang kasus seri juga dimodelkan mirip dengan hukum Ohm. Yang kasus batangnya seperti ini, ya ini bisa dibuat seperti ini gitu. Oke, kita gunakan sesuai dengan definisinya, berarti R1-nya itu adalah ini ya, L per KA, kemudian R2-nya itu sama dengan L per K2A. Nah, berarti R1 untuk yang seri kan seperti ini. Ya, seperti resistan lah. Itu L per K1A plus L per K2A. L per A, K2 plus K1 per K1 K2. Nah, kemudian berarti Q yang satunya itu adalah delta T dibagi dengan ini R1 plus R2, R totalnya. Berarti L K1 plus K2 1 K2 K2 plus K1. Oke. Oh, sorry, ini tadi ini tuh sudah seper RT ya. Sudah seper RT berarti oh ini enggak gini. Sorry. Ini sudah seper RT. Ini seper RT berarti tinggal memasukkan saja. K1 plus K2 A per L. Nah, seperti ini. Sorry, tadi saya ya. Nah, yang ini baru dibalik. Karena ini R1 plus R2 bukan seper R. Ya, bukan seper R. K1 K2. Ini nggak perlu pakai kurung. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara Q aksen dan Q, itu akan seperti ini. Jadi ini dibagi ini saja. Delta T, delta TA, L-nya tercoret. Jadi K1 plus K2 dibagi dengan K1 K2. Ini K1 plus K2. Jadi K1 plus K2 kuadrat per K1 kali K2. Nah, jadi tipsnya seperti itu. Mau berapapun batang yang disusun, ketika menggunakan analogi ini akan ya lebih mudah lah. Kalian tinggal menghitung RT-nya dulu. Kenapa? Kalau kalian belum tahu temperatur di sini, kan kalian akan ya sebenarnya bisa juga. Di sini kalian bisa hitung ya temperaturnya dulu gitu. Kalian hitung dengan cara yang tadi yaitu K1A berarti TW minus TC. T center per D sama dengan K2A T minus TC per D. Nah, ini kan bisa tercoret. Lalu kalian tahu T-nya berapa, T ini berapa. Lalu kalian gunakan untuk mencari Q-nya itu KA, ya bisa TW minus T per D atau untuk yang ini ya, untuk yang kanan bisa juga KA. Ini berarti K1, ini berarti K2. T minus TC per D gitu. Nah, ini hasilnya harus sama karena
ini didapat T ini didapat dari menyamadengankan dua ini. Nah, cuma yang kasus paralel seperti ini kan agak susah kalau kalian nggak pakai analogi ini. Nah, itu di fisika banyak yang relate ya. Jadi seperti pada pegas misal, kalau kalian ingat di elastisitas beberapa pekan yang lalu, itu nantinya akan mirip ketika kalian menggunakan kapasitor. Ini kan untuk disusun paralel itu C untuk paralel ya C-nya lah, C totalnya itu kan C1 plus C2 plus C3 untuk kapasitor ya, untuk pegas K-nya itu K1 plus K2 plus K3. Nah, kemudian untuk yang ini paralel, untuk yang disusun seri, ini dengan jarak ini yang sama ya, jarak ini yang sama jaraknya. Ini C untuk kapasitor, kan dia ketika disusun seri itu seper C sama dengan seper C1 plus seper C2 nanti ada di semester 2, kemudian seper K-nya juga. Nah, seperti ini. Nah, inilah di fisika ada beberapa kemiripan pemodelannya. Oke, jadi seperti itu mungkin sedikit membantu ketika kasus-kasus disusun seperti ini. Nah, kemudian variasi yang lain selain penataan dari ininya ya, penataan dari batang-batang itu. Nah, ini yang sering mungkin saya ingatkan ya. Untuk suatu benda yang sama, gimana ya, gini. Untuk satu benda yang sama, walaupun bendanya sama, hati-hati dalam kalian mengaplikasikan persamaan ininya ya, Ka delta T per D-nya. Kalau heat flux-nya ini terjadi dari sini, arahnya sini, lalu ke sana, berarti areanya jangan lupa, areanya yang ini. Lalu D-nya itu yang ini. Oke, delta T-nya berarti temperatur sini dan temperatur sini. Cool, temperatur W misal. Nah, seperti itu. Kalau yang ditanyakan atau heat flux-nya itu yang ke sana, misal ke sana, berarti D-nya itu yang ini ya. D-nya itu yang ini, kemudian temperaturnya yang atas dan yang bawah. Misal yang arahnya ke bawah gitu. Kemudian areanya area yang ini. Nah, untuk bahan yang sama, untuk bentuk yang sama, Q-nya itu bisa berbeda tergantung ke arah mana dia merambat panasnya, perambatan panasnya atau perpindahan panasnya. Nah, bisa juga ke sana, berarti area yang digunakan itu yang ini. Nah, dengan D-nya itu yang ini, dan juga TC misalnya T warmernya yang ini, kemudian TC-nya yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi mungkin satu kubus yang sama bisa dibuat dalam 3 model soal yang berbeda. Minimal. Oke. Oke, sampai sini sebelum masuk ke mungkin konveksi sama radiasi sedikit saja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya. Jadi ya ini. Ya dulu saya di TPB nggak dapat cara ini. Cuma ini ya barangkali membantu kalian untuk penyelesaian soal gitu. Ya kalian kan nggak punya keunggulan, nggak perlu mencari temperatur tengahnya ya. Oke, untuk konveksi sebentar. Ya konveksi sebenarnya nggak karena dia berupa ini ya, interaksi antara ya suatu lapisan benda padat. Nah, kalian juga perlu paham ini ya penyebabnya ya. Ini kan dari tiap molekulnya menyalurkan energi secara apa namanya? Ya difusi barangkali ya. Saya lupa namanya. Jadi antar molekulnya itu tidak terjadi perpindahan ya.
Jadi sebenarnya konduksi ini tidak hanya terjadi pada benda padat ya, tapi benda yang diam gitu. Di air, di udara pun bisa terjadi konduksi dengan syarat dia diam. Nah, konveksi terjadi ketika ada aliran atau partikelnya itu ikut dia berpindah dengan membawa panas itu. Nah, untuk sekarang mungkin variasinya belum ada untuk ya tinggal satu. Ya hanya HA delta T seperti inilah. Kalian langsung aplikasikan saja koefisien konveksinya berapa, terus area yang terlingkupi oleh konveksi ini berapa, kemudian delta T-nya berapa. Delta T antara ya dua permukaan ini. Misal permukaan ini ada angin atau aliran udara yang mengalir gitu. Kemudian lingkungannya itu memiliki T surrounding-nya gitu. Kemudian ini ada temperatur bendanya, temperatur surface-nya. Nah, ini delta T-nya. Nah, mungkin variasinya di radiasinya. Radiasi menggunakan hukum Stephen Boltzmann. Atau kita samakan ya bahasanya. Ya, Q E sigma T pangkat 4. Nah, ini hukum awalnya. Nah, kemudian Q dot-nya ini adalah E sigma A T pangkat 4. Kemudian ketika bertemu dengan dua buah permukaan gini ya, atau dua buah benda, baik ya dua buah benda gitu, kan ini akan memancarkan radiasi gitu. Ini bisa terjadi tanpa tadi ya, tanpa ada perpindahan molekul ataupun tanpa adanya interaksi antar molekul-molekul yang saling bertetangga itu, ini bisa terjadi bahkan di ruang hampa. Dan temperatur di sini bahkan lebih rendah daripada kedua benda yang berinteraksi ini. Radiasi ini dapat terjadi. Nah, mungkin variasinya itu ketika Q-nya itu atau heat transfernya, perpindahan panasnya ini kalian hitung biasanya ini dengan persamaan ini. Ini yang T ya saya biasanya T yang lebih tinggi, T1 minus T2 lah. Nah, E-nya ini adalah emisivitas, tapi ya nanti diterapkan saja sesuai dengan jenis bendanya. Untuk hitam sempurna itu 1, dan untuk benda yang berwarna putih berkilau itu 0, karena dia enggak, ya makanya ketika kalian pakai baju hitam itu akan terasa panas karena menyerap radiasi ya. Sedangkan yang putih itu ya ibaratnya radiasinya ditolak gitulah. Nah, variasinya bisa dengan ketika kondisi ini diberikan Q-nya itu sebesar ya Q gitu. Nah, bagaimana ketika misal diubah sigmanya atau diubah A-nya atau diubah ininya, temperaturnya ya. Idenya. Nah, ini ide untuk semua kasus mungkin ya, seperti ini aja. Ketika ceritanya seperti ini, misal suatu benda hitam meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan yang memiliki benda hitam tersebut memiliki luas penampang A dengan ya ini konstan nilainya. Kemudian dengan temperaturnya yang misal 2000 Kelvin gitu. Ke suatu permukaan lain yang temperaturnya 400 Kelvin. Nah, ketika diubah beberapa parameternya ya kalian tinggal substitusi saja atau kalian kumpulkan mana saja yang konstan gitu. Misal berarti kan E sama sigma kita konstan gitu. Misal areanya ini kita ubah menjadi 2A gitu. 2A.
Jadi kita bisa membandingkan ya. A T1 pangkat 4 minus T2 pangkat 4 sama dengan E sigmanya. Yang ini kan konstan ya. Stan. Nah, ini bisa kita perbandingkan juga. Ini misal namanya T, ini T surface ya, saya nyebutnya ini T surrounding, biar berbeda. T sur 1, T sur 1, kemudian A1, Q1, nah ini Q1 per Q2, TS2 kuadrat, 4, minus TS sur 2 pangkat 4. Nah, ini juga berlaku untuk konduksi ketika ya keadaannya diubah gitu, misal. Ini ada batang gitu dengan luas penampang A, panjangnya L, kemudian konduktivitas termalnya K, kemudian dia sekian nilainya K A delta T per L gitu. Nah, ketika diubah-ubah misal K-nya menjadi 2K, A-nya menjadi 3A, L-nya menjadi L per 2. Nah, ini kalian kumpulkan saja yang nilainya konstan. Misalnya yang nilainya konstan itu cuma delta T. Ya, sudah berarti delta T sama dengan Q, L, K, A. Nah, berarti kalian bandingkan Q1, L1 sama dengan K1, A1. Ini Q2, L2, L2 per K2, A2. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa tahu nanti yang dicari misal Q2-nya berapa setelah ini, nilainya ini. Setelah parameternya diubah gitu. Q2, L-nya jadi L per 2, K-nya itu jadi 2K, A-nya itu jadi 3A. Nah, itu. Kalian bisa bandingkan Q2-nya itu berapa Q. Seperti itu. Mungkin variasi-variasinya untuk perpindahan panas. Ya mungkin karena target malam ini tuh ini ya, temperatur kalau dan perpindahan panas. Cuman dua minggu lalu itu saya harusnya masuk ke elastisitas dan ada sedikit miskom, maka saya sedikit akan menambahkan elastisitas sebelum kalian masuk ya, biar minggu depan kita bisa ke gas ideal dan juga termodinamika seperti itu saja. Nah, biar elastisitas itu sudah terbahas gitu, nggak skip. Sebenarnya yang perlu saya bahas ini di sini cukup ini saja. Untuk mungkin untuk kasus ya yang paling banyak kan terkait dengan hukum modulus Young dan hukum Hooke-nya ya. Nah, untuk ini saya agak loncat ke belakang sebentar. Ini juga terkait perbandingan-perbandingan seperti ini. Sesuai dengan hukum Hooke untuk elastisitas itu sigma sama dengan epsilon kali E. Nah, sigma itu adalah F per A. Ini untuk regangan tarik ya, regangan tarik dan juga tegangan tarik. Ini delta L per L, 0, kemudian modulus elastis. Nah, ini yang terpenting. Jadi, regangannya itu adalah delta L per L 0, sigmanya itu F per A, dan ini adalah modulus elastisnya. Nah, dalam artian ketika suatu material ditarik oleh gaya ini dan ini masih berada dalam daerah plastisnya, elastisnya, dalam daerah elastisnya, maka
akan terjadi regangan dengan relasi atau hubungan seperti ini. Jadi besarnya stres itu akan sama dengan atau sebanding dengan strain kali dengan modulus elastisnya. Ini untuk kasus yang jadi luas penampang ini adalah luas penampang yang ini ya, luas penampang yang ini. Gayanya itu gaya tegak lurus dengan luas penampangnya. Kemudian delta L-nya itu searah dengan ininya. Nah, kemudian yang geser ini yang apa modul tarik ya, tegangan tarik. Kemudian yang geser atau shear-nya itu juga mirip, cuma misal pada kondisi ini, pada permukaan ini dia diberikan gaya yang arahnya sejajar atau menyentuh dengan permukaan ini. Nah, misal bergeser demikian. Nah, ini adalah L0-nya, ininya. Kemudian deltanya ini yang ini, delta S mungkin namanya. Nah, delta S-nya. Jadi tau tegangan geser itu ya regangan geser kali modulus shear-nya. Nah, ini adalah F per A juga mirip, cuma F-nya ini yang kalau tadi itu ada seperti ini, itu yang arahnya ini ya, tegak lurus permukaannya ya. Yang ini arahnya itu bisa ke sana ya. Yang sejajar atau nempel lah di permukaan gitu, bukan tegak lurus, yang ya berhimpit. A dan F-nya. Kemudian ininya delta S per L0, kemudian shear. Nah, kemudian untuk modulus bulk ini juga menggunakan perbandingan ini tekanan ya. Jadi kalau yang ini, yang kedua tadi, mereka itu kesemuanya itu tegangan ya, ini tegangan geser, ini tegangan tarik. Untuk bulk berkaitan dengan volume biasanya pada benda-benda kompresibel seperti udara dan mungkin beberapa zat cair yang kompresibel itu ya dia ketika diberi tekanan sebesar delta P itu akan menimbulkan modulus bulk kali delta V per V. Nah, yang mungkin saya lebih bahas yang di sini ya. Yang di sini apa? Nah, di sini saya akan mengubah ini. Nah, F sama dengan berarti delta L kali A per L0 kali E ya. Atau sama dengan AE bagi L0 kali delta L. Nah, ini mungkin sekedar ini saja. Ini saya hubungkan dengan persamaan ini, K delta L yang pada pegas. Nah, ini kedua ini saya ambil, berarti K kan sama dengan AE per L0. Nah, ini bisa jadi modal kalian untuk misal suatu batang itu dipotong menjadi dua, berarti berapa konstanta yang baru gitu, Misal yang awalnya ya mungkin pegas nggak apa-apa, pegas yang konstanta awalnya K, kemudian kita potong menjadi dua, itu berapa konstanta yang baru? Nah, seperti yang tadi, apa saja yang konstan di sini? Nah, ketika dipotong, kan berarti A-nya tetap ya, karena nggak bertambah. E-nya juga tetap. Nah, berarti kita kumpulkan yang tetap-tetap dan yang berubah-berubah. K, L, sama AE. Nah, ini kan konstan. C, konstan. Nah, jadi K1, L1 sama dengan K2, L2. K1 adalah konstanta pegas awal dengan panjangnya L sama dengan K2 setelah dipotong itu dengan panjang L per 2. Jadi K2-nya itu sama dengan 2K. Nah, gitu. Begitupun ketika dipotong 3 dan sebagainya, ataupun disambung dengan pegas lain gitu.
Ya ini mirip susunan seri ya. Kalian bisa juga susunan seri ya susunan seri dengan beberapa ini parameter ini yang diubah. Begitupun untuk paralel. Nah, misal yang paralel. Untuk yang paralel ini kan punya area A gitu, ibaratkan. Ini punya area A juga gitu. Nah, ini kan seperti merubah luas areanya gitu. Panjangnya tetap, E-nya juga tetap. Berarti kita K per A ya. E per L0. Nah, berarti ini suatu konstan juga. K1 per A1 sama dengan K2 per A2. K A-nya A, untuk K2, area 2-nya berarti 2A. Nah, K2-nya juga sama dengan 2K. Nah, ini ya juga mirip ketika dua pegas disusun secara paralel ya. Disusun secara paralel kan K penggantinya itu K1 plus K2 gitu. Ya, kalau K1 sama dengan K2 berarti 2K. Nah, begitupun untuk seri gitu. Jadi misal pegasnya dipotong 3, kemudian 2 potongannya digabung lagi. Nah, itu ya kalian gunakanlah persamaan seperti ini itu, dihubungkan mana yang konstan dan mana yang berubah. Atau kalau mencakup semuanya gitu, gayanya juga diubah, delta L-nya juga berubah. Ini gaya bisa diubah atau delta L-nya ternyata berubah. Nah, berarti yang kalian gunakan total sekian ini untuk membandingkan dua kondisi itu. Oke, mungkin elastisitas hanya itu saja ya untuk variasi-variasinya. Nanti ketika ya sebenarnya mirip dengan konduksi tadi juga bisa bervariasi, bisa modelnya ditumpuk-tumpuk. Nih, begitupun dengan elastisitas ya. Kemudian ini kalau ini diberikan panas T warm, yang ini T cool. Kalau pegas atau material yang akan diberikan gaya itu ya bisa ditumpuk-tumpuk juga dengan berbagai kondisi. Nah, gini, tapi ini diberikan gaya F. Nah, kayak F gini. Nah, gini. Jadi nah ini areanya bisa dimainkan, berapa areanya gitu. Kemudian L-nya juga. Atau di sini ada dua material berbeda, yang sini merah, yang sini biru ya. Sorry. Maksudnya merah dan biru. Nah, berarti ini kan modelnya bisa kalian lihat seperti gini. Nah, berarti ini kalian hubungkan secara seri dulu, kemudian diparalelkan dengan ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini juga bisa seperti itu, mirip ketika misal kondisinya seperti ini, untuk yang thermal tadi, itu kalian bisa gunakan analogi itu juga. Jadi seperti resistor seperti ini. Tapi ingat ini bagaimana cara perhitungannya dengan ini berbeda ya. Gitu. Nanti di semester 2 juga akan ada resistor yang dirangkai seperti ini ataupun kapasitor ya. Oke. Mungkin seperti itu. Untuk yang materi temperatur, kalor, perpindahan panas, dan juga beberapa sisipan terkait elastisitas. Oke, ada pertanyaan nggak? Mungkin kalau nggak ada 21:10 bisa kita tutup. Kak, boleh bahas soal nggak? Oke, boleh. Silakan dikirim. Bisa ke chat nggak? Atau ke PC di line saya juga boleh. Chat Zoom bisa. Oke, boleh. Silakan. Udah saya kirim, Kak. Oke, sudah saya download sebentar ya.
Oke, Kak. Nah, ini soal terkait ya yang barusan kita bahas. Tabung gas bermassa 40 kg, suhunya dimasukkan ke sebuah penaras dengan daya 90. Setelah dipanaskan selama waktu tertentu dan tersisa 98 bagian es yang belum mencair. Kalau jenis es, kalau jenis air, dan kalau lebur es berturut-turut, ini lama waktu dipanaskan waktu seper 8 es ya. Nah, dari definisi ini, seperti yang tadi saya singgung ya, 1/8 bagian es mencair. Berarti dalam artian, kalau belum semua, ya, pertama, kalau belum semua es mencair atau belum semuanya berubah wujud, berarti dapat kalian simpulkan bahwa temperatur finalnya itu berada di 0 derajat Celcius. Itu yang pasti ya. Walaupun sebagian es sudah mencair dan ya itu dalam sistem itu masih di 0 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau ada yang sudah atau semuanya sudah mencair, nah itu ada kemungkinan masih di 0 derajat Celcius tepat akan naik ataupun sudah berada di atas 0 derajat Celcius. Nah, kasus ini berarti temperatur finalnya di 0 derajat Celcius. Oke, kita sekan saja berarti Q lepasnya sama dengan Q terimanya. Nah, Q lepasnya ini berasal dari daya listriknya, yaitu kan Q itu atau daya ya daya itu ini ya sebenarnya ya daya itu kan W per T, atau kalau dalam hal ini ya Q per T dengan W sama dengan Q. Berarti Q-nya itu adalah daya kalikan dengan waktu. Dengan Q yang diterima ini MS-nya kalikan CS kalikan 0 minus 5 ditambah dengan massa yang sudah mencair, berarti yaitu 7/8-nya ya. 7/8-nya sudah mencair. Berarti 35 kg atau 7/8 massa es kali L. Nah, berarti T-nya itu adalah massa es 40, CS-nya 2100, ini kali 5, ditambah dengan 7/8 kali 40 kali 33, oh ini 335 ya. 10 pangkat 3 per 900. Nah, ini coba ini masih dalam skon waktunya ya, perhitungan ini. Lima puluh dua 1577 skon sama dengan kalau dibagi 3.600 sama dengan 144. Nah, saya ngitungnya benar kan ya. Nah, ini mungkin yang kalian tanyakan memang soal-soal yang seperti ini ya. Saya nggak tahu kuncinya itu ya bagaimana memberi optionnya. Ya saya jujur juga bingung kalau mendapati soal pilihan ganda yang saya itu nggak nemu. Tapi ini coba tolong dicek ya. Sepertinya saya nggak salah hitung sih. Kamu nemu berapa? 3,74 ya. 3, bentar ya. 3.
Oh, saya salah memasukkan angka ya. Ini bukan 52 ini ya. Sorry. Ini tuh 13494. 13494,4. Kalau ini ya 3,75 atau 3,74. Oke, oh ya, sorry. Saya agak error kadang kalau pakai kalkulator. Ya, seperti itu ya. Sama berarti. Oke, ada lagi nggak? Ya, itu hati-hati ya. Soalnya kadang ini ya. Maksudnya ya ini kan pilihan ganda ya. Kalau uraian mungkin persamaannya sudah benar, jawaban akhirnya masih bisa dipertimbangkan ya. Cuma kalau pilihan ganda ya seperti itulah. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Oke, mungkin saya tunggu 2 atau 1-2 menit ya ke depan. Nah, Kak, ini lagi Ya, ya. gimana? Kalau untuk elastisitas, untuk nyari jumlah kawat minimalnya gimana ya, Kak? Atau saya kirim soalnya aja lagi, Kak? Oke, boleh. Ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Seseorang ingin menggantung sebuah beban bermassa 2 ton dengan menggunakan sejumlah potongan kawat, masing-masing dengan panjang 8 meter dan luas penambang ini. Jika diinginkan kawat tidak boleh memanjang melebihi 5 mm dan modulus siung kawatnya itu ini, maka jumlah potongan kawat yang diperlukan minimal adalah, berarti kan ibaratkan kalian memiliki ini. Nah, kawat-kawat ini. Sebenarnya ini tuh suatu, kalau kita gabungkan itu suatu jumlah areanya yang dijumlahkan. Jadi luas penampang dikalikan dengan jumlah kawatnya. Atau seperti ini persamaannya ya. F per A sama dengan delta L per L0. Ini E ya. Nah, di sini A-nya ini adalah N dikalikan dengan A masing-masing atau A apa namanya AI. AI ya AI. A tiap ininya. Nah, kemudian F-nya itu MG. MG 2 ton berarti. Ini langsung saya ubah ya F L0 per delta L kali E kali AI sama dengan N. Nah, berarti F-nya 2 kali 10 pangkat 3 kali taruhlah G-nya 10 ya, 10. L0-nya itu 8 dibagi dengan delta L-nya itu tidak boleh melebihi 5 ya udah. Kita set aja 5 kali 10 pangkat min 3. E-nya itu 200 kali 10 pangkat 9 ya. Kilo mega giga ya 9 dikalikan dengan A masing-masingnya yaitu 9 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kalau dihitung ini kan 3 ya, ini 3, ini 6, ini ada 9. Jadi yang pangkatnya itu kita hilangkan saja. Nah, terus ya sudah. Ini kan
atau nanti saja ya 10 lah, ini 20. Terus ini 0 lagi, ini jadi cuma 2. 200. Ya, jadi hasilnya 17 ya, 17,7. Nah, ini kan kalau kondisi seperti ini ya, kalian walaupun hasilnya misal nanti 17,1 ya, dan di sini ada jawaban 17. Nah, jadi kalian jangan pilih 17 ya, walaupun pembulatannya itu 17,1 kan hasilnya pembulatan ke bawah ya. Tapi jangan dipilih 17 karena ketika tidak boleh memanjang melebihi 5 mm dan kalian pasang 17 itu kan modulus atau jumlah kawatnya kan lebih sedikit ya dari minimalnya. Ada 2 kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan. Apa namanya? Regangannya itu atau defleksi atau ya delta L-nya itu akan melebihi 5 meter yang terjadi, atau bisa juga ya ini yang paling mungkin ya, karena ini yang menjadi syarat ya. Jadi walaupun hasilnya 17,1, 17,2, nah ini kebetulan 17,7 ya, jadi kalian bisa langsung pilih 18. Misal taruh hasilnya 17,1 dan di sini ada 17, kalian jangan pilih 17, tapi tetap 18. Supaya apa? Supaya tidak melebihi 5 mm ini. Itu ya, menjadi catatan ya. Begitupun ketika nanti area, misal yang di ini kan berapa area minimal supaya misal tidak melebihi berapa gitu. Nah, jadi jangan misal A-nya hasilnya berapa ya misal ya, supaya tidak terjadi seperti supaya tidak melebihi 5 mm, misal areanya taruhlah hasilnya diperoleh 9,1 mm kuadrat, tapi nggak ada di pilihan. Nah, kalian pilihlah 10, yang 10. Jangan pilih yang 9, ya misal ada 9 ya, walaupun ini mendekati 9,1 ya, cuma ketika kalian pilih 9 ini akan melebihi 5 mm jadinya gitu ya. Jadi ketika di kondisi seperti ini nggak selalu pembulatan itu, bukan pembulatan sih ini ya, supaya syarat ini terpenuhi gitu ya. Kayak ada lagi nggak? Ini tolong apa namanya ya, tanya-tanyalah soal-soal seperti ini ya, kayak karena supaya kami ada bayangan untuk membuat misalkan soal tryout atau soal yang dibahas dalam tutorialnya. Karena kan soal yang dari tadi saya bahas kan sedikit soal ya, cuma beberapa konsep terkait perbandingan dan juga ya mana belum, ya latihan soalnya sangat dikit itu. Ya supaya kami ada bayangan juga dalam tutor. Oke, saya tunggu lagi 1 menit barangkali ada yang mau tanya. Oke. Oke, kalau mungkin next time ya, kalau ada kesulitan ataupun apa silakan tanya.